Film diawali oleh seorang wanita cantik yang sangat mirip dengan mantan saya yang blasteran Asia Belanda dari Bandung yang putus beberapa tahun lalu, sedang membereskan cucian yang baru saja dicucinya, coy. Ia di sini diceritakan sedang terlihat sibuk menjemur selimut di belakang rumahnya. Wanita cantik yang mirip mantan saya ini bernama Yuwa Mikami, atau kita sebut aja Yuwa ya. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang baru saja menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Selang beberapa saat, bel rumah pun berbunyi. Terlihat sepertinya ada seseorang yang mau datang. Saat Yuwa membukakan pintu, ternyata yang datang adalah seorang pria muda yang berpakaian rapi. Ia adalah karyawan atau staf dari suaminya Yuwa. Laki-laki muda ini diceritakan ingin menemui bosnya, cuy. Tapi di sini Yuwa memberitahukan bahwa suaminya sedang tidak ada di rumah. Pria ini bernama Han. Han diceritakan adalah pria yang tampan dan jauh lebih muda daripada suaminya Yuwa. Setelah memberitahu bahwa suaminya Yuwa sedang tidak ada di rumah, Han dan Yuwa pun akhirnya mengobrol. Dan akhir pembicaraan, Yuwa menawarkan Han untuk masuk ke rumah. Tetapi Han di sini malah terdiam dan menatap gunungnya Yuwa yang besar, bulat dan empuk seperti bakpao. Yuwa yang mengetahui itu pun terlihat malu. Han pun langsung meminta maaf kepada Yuwa. Han akhirnya dipersilahkan masuk. Karena Han adalah bawahan suaminya, Han pun menawarkan apakah ada yang bisa ia lakukan untuk membantu Yuwa. Yuwa di sini diceritakan ingin mencari suatu barang di atas lemari, tetapi ia sulit menemukannya. Karena lemari di rumahnya Yuwa sangat tinggi. Ia pun akhirnya meminta tolong kepada Han untuk membantunya. Sesampainya mereka di dalam rumah, Yuwa pun memberitahukan lemari yang dimaksud kepada Han. Tetapi saat Yuwa berdiri di atas bangku, Han malah tergoda dan memperhatikan dan mengamati badannya Yuwa yang seksi dari belakang. Cuy, mantap nih Han ya. Tahu aja ya, udah mulai nih mantap nih. Saat Yuwa berbalik, Han pun terkejut dan langsung menawarkan untuk membantunya. Ia pun langsung membuka jasnya dan menyingsingkan lengan bajunya sambil matanya mengamati gunung Yuwa yang besar, bulat dan empuk seperti bakpao Mang Ujang yang dijual di depan komplek gue nih. Mantap nih, mantap juga ya Han ini ya, menyingsingkan lengan baju ya, kayak orang mau apa nih? Mau apa nih? Mau kerja bakti ya, pramuka apa nih? Dan Yuwa di sini juga diceritakan terdiam malu saat melihat tangannya Han yang ternyata sedikit kekar nih. Mantap nih. Ia pun terlihat suka dengan itu. Mantap ya Yuwa nih, ya udah mulai ya. Han pun langsung membantu Yuwa turun dan menaiki bangku itu untuk mengambil box yang ada di lemari. Ia mengarahkan box itu kepada Yuwa agar Yuwa bisa memeriksa dan mencoba menemukan barang tersebut. Nih gua bingung juga nih, barang apa sih yang dicari ya? Apa nih ya, sempak apa nih ya? Tetapi saat Yuwa mencari barang tersebut, Han malah menatap gunungnya Yuwa yang besar dan empuk seperti bakpao lagi. Mantap nih. Gua tahu ya kalian suka yang kayak begini ya. Yuwa bilang di sini bahwa barang tersebut tidak ada di box. Han pun akhirnya mengembalikan box itu. Han pun akhirnya turun dan Yuwa mengucapkan terima kasih ya. Nih by the way ini segitu aja kan nyarinya nih, langsung nyerah aja ya. Padahal boxnya masih banyak belakang ya. Aduh nih apa nih alasan Yuwa aja kan, nih apa nih segala macam nih. Nih patut kita curigai ya Yuwa nih ya, diam-diam ya. Mantap ya, ternyata ganjen ya nih istri bos ini ya. Keesokan harinya Sin pun berlanjut menampilkan piring yang berisi steak, wortel dan brokoli yang baru saja dimasak oleh Yuwa. Ia di sini diceritakan sedang memasak makanan itu untuk suaminya. Di sini terlihat suaminya Yuwa adalah laki-laki yang mempunyai perut buncit, rambut berantakan, sedikit tua dan terlihat lemah. Mantap nih. Berbeda dengan istrinya yang mempunyai gunung empuk, merekah seperti telur yang baru digoreng nih. Mantap nih, udah lapar aja gua ya. Suaminya Yuwa ini kita namain aja Kimoto ya. Mantap nih Pak Kimoto nih ya. Sesuai dengan penampilannya ya, lemah ya. Lemah di dasarnya orang tua nih, lemah ya. Pantes aja ya Yuwa mencari laki-laki lain ya. Setelah beberapa saat mengobrol, mereka berdua pun akhirnya mulai makan. Saat sudah mencoba masakan Yuwa, suaminya pun berkata, ini enak sekali cuy, mantap nih. Yuwa pun terlihat tersenyum senang karena masakan yang dimasaknya dipuji oleh suaminya. Di sini terlihat rumah tangga mereka ini baik-baik aja ya guys, nggak ada masalah gitu loh. Apa nih permasalahan ini apa gitu loh? Cuman suaminya aja ya, tua ya. Apa ini? Pasangan suami istri ini akhirnya mengobrol sambil menikmati makanan. Tetapi tanpa sepengetahuan suaminya, ternyata Yuwa ini malah membayangkan Han saat Han menyingsing lengan bajunya cuy dan memperlihatkan tangannya yang kekar ya. Mantap ya. Ketahuan ya. Ternyata cewek suka sama badannya kekar ya. Mantap ya. Pantesan dulu mantan gua kesemsem ya. Gua dulu di rumah air gua angkat-angkat ya. Gua bikin barbar ya, mantap ya. Nih ini cantik-cantik ganjen juga ya, bahaya ya. Apa cewek-cewek itu kayak gini semua ya. Periksa ya pasangan kalian masing-masing ya. Mantap ya. Saat mereka berdua selesai makan, suaminya Yuwa yang tua dan lemah ini pun langsung tidur dan tepar di kasur cuy. Yuwa di sini mengganti bajunya dengan baju tidur yang seksi. Mantap nih, udah mulai nih. Dan mencoba membangunkan suaminya agar Yuwa bisa mengajak genjot bergenjotan. Mantap nih, ceweknya yang ngajak ya. Luar biasa ya. Tetapi Pak Kimoto ini malah tidak bangun sama sekali karena ia ini sangat lemah cuy. Dasar ya orang lemah ini ya, meninggal aja udah ya.
Yua di sini terlihat sedih dan kasihan karena keinginannya untuk genjot bergenjotan tidak tercapai. Tapi di sini diceritakan Yua pun malah memergoki Han dan tahu kalau Han sedang memantau gunungnya Yua yang empuk. Yua yang tahu akan hal itu, ia pun langsung menutupi gunungnya yang bulat dan empuk dengan bajunya. Han yang merasa bersalah, ia pun malu dan berkata kalau ia ingin pulang saja. Mantap nih, gua tahu nih pura-pura aja ya, pura-pura pulang aja ya Han ini ya. Tetapi Pak Kimoto lemah ini langsung menyambar dan berkata, kamu jangan pulang dulu, kamu harus temenin saya minum-minum sampai mabuk. Mantap nih, didukung ya situasinya ya. Pak Kimoto lemah pun langsung mengambil botol minuman dan meminta Han untuk nambah lagi. Ia pun langsung menuangkan minuman yang ada di botol itu ke gelasnya Han. Dan Yua istrinya pun disuruh dan diminta untuk minum juga nih. Mantap nih, singkat cerita mereka bertiganya akhirnya mabuk bareng ya. Scene berpindah saat minumannya mereka udah mau habis. Pak Kimoto lemah ini pun seperti biasa udah modar duluan coy. Han di sini bergegas membantu Yua membangunkan suaminya untuk memindahkan orang tua lemah ini agar tidur di dalam kamar. Dan beberapa saat sebelum mengangkat badan Pak Kimoto ini, tangan Han dan tangan Yua malah tidak sengaja bersentuhan. Dan mereka berdua terlihat malu bersama dan merasakan benih-benih cinta yang sudah mulai tumbuh di ladang nih. Mantap nih, udah kayak apa nih, sinetron aja ya, SCTV apa nih, Indosiar segala macam nih, naga-naga ya. Cerita pun berlanjut saat Yua dan Han mengangkat Pak Kimoto lemah menuju kamar remang-remang yang hanya diterangi lampu duduk berwarna kuning coy. Mantap nih, satu warna lampunya nih, gua tahu ya. Yua dan Han pun merebahkan Pak Kimoto ke salah satu kasur di ruangan itu. Yua pun di sini berterima kasih kepada Han karena sudah membantunya memindahkan suaminya yang tua dan lemah. Karena Han merasa ini adalah kesempatan yang tepat, Han pun memberanikan diri untuk merayu Yua dan berkata kalau ia sangat menyukai Yua. Yua di sini bukannya kaget, ia malah terlihat senyum senang akan hal itu. Mantap nih, kayaknya nih suka juga ya Yua bersama Han ini ya. Mantap ya, mentang-mentang Han ini mudaan ya. Udah mulai nih cerita-cerita perselingkuhan nih kayaknya ya. Gue udah mencium bau-bau perselingkuhan nih. Han yang melihat Yua berekspresi seperti itu, Han ini pun langsung aja nih menyosor nih. Mantap nih, menyosor bibir Yua-Chan ini ya. Mantap ya. Dan akhirnya mereka pun langsung melancarkan aksi genjot bergenjotannya mereka di samping Pak Kimoto lemah yang sedang tertidur ini ya. Mantap, singkat cerita aja ya. Suatu waktu saat di rumah, Pak Kimoto terlihat sibuk mengerjakan pekerjaannya di depan laptop sambil memakai earphone. Yua di sini terlihat sedang ingin membuatkan teh untuk suaminya. Nih, aduh nih kayaknya udah adegannya diulangin lagi ya. Selang beberapa saat, handphone Yua pun berbunyi. Yang dimana yang menelpon adalah Han. Dan Han bilang kalau sekarang ia lagi berdiri di depan jendelanya rumah Yua coy. Han bilang ia datang karena ia sangat merindukan Yua. Yua pun langsung kaget dan memeriksa jendela rumahnya. Dan benar ternyata ada Han yang berdiri di sana coy sambil melambaikan tangan ya. Mantap nih. Aduh nih adegan lagi dah pasti nih. Aduh gue udah mulai pusing ya lihat adegan terus ya di sini ya. Ini mantap nih, udah berapa kali nih? Udah 4 kali apa 5 kali ya. Saat Yua mengantarkan teh untuk Pak Kimoto, ia pun langsung menghampiri Han. Dan benar saat jendela dibukakan, Han langsung masuk cuy. Dan langsung membuka resleting celananya nih untuk mengeluarkan rudal balistik apa nih, rudal nuklir. Mantap ya. Dan langsunglah terjadi adegan ice cream cuy di sini cuy. Karena Pak Kimoto diceritakan sibuk memakai earphone, mereka pun berani melakukan adegan ice cream di belakang tirai yang tepat berada di belakangnya Pak Kimoto cuy. Aduh nih udah mulai bodoh ya film ini ya. Ini kayaknya nggak make sense gitu loh. Udahlah kita skip aja cuy. Ini untung nih cantik ya, toket gede pemerannya ya Yua ini ya. Kayak nggak make sense gitu loh. Masa suaminya nggak tahu itu loh ada orang bergenjotan di belakang badannya sendiri ya. Aduh nih udah lanjut lah kita lah. Scene berpindah saat mereka berempat, Yua, Han, Pak Kimoto dan Kim sedang makan malam di rumahnya Pak Kimoto cuy. Nih Pak Kimoto nih bodoh juga ya, punya istri muda cantik nggak dipakai ya. Malah ngundang orang-orang ke rumah terus ya. Heran gue ya. Bingung juga nih gue nih. Siapa suruh ya? Nih gue singkat cerita lagi nih cuy. Ternyata saat makan-makan ini diam-diam tangannya Yua malah menjalar cuy. Ini keselangkangannya Kim nih. Mantap nih, Kim sekarang Kim yang jadi korban ya. Korban apa nih? Korban keenakan dari Yua ini ya. Mantap ya. Aduh dia cewek apa ini ya. Mantap ya, semua orang yang mau diajakin genjot ya. Kim yang lagi makan pun kaget karena rudalnya merasakan sesuatu getaran-getaran di bawah cuy. Kim pun hanya bisa terdiam dan sambil menahan rasa enaknya agar tidak ketahuan Pak Kimoto dan Han. Yua pun memberikan isyarat agar Kim diam-diam membuka celananya pelan-pelan agar tidak ketahuan oleh yang lain. Saat Kim sudah membuka celananya, Yua pun melancarkan aksinya mengocok, memblender pop es di bawah meja ya. Mantap ya. Mantap dah nih. Singkat cerita, rudal Kim pun akhirnya menyemburkan sperma ke tangan Yua nih. Mantap nih. Tetapi Yua malah berani mengangkat tangannya ke atas cuy. Kim pun langsung mengambil tisu dan langsung mengelap tangannya Yua yang berlumuran sperma. Han di sini berkata, sepertinya ia mencium bau yang aneh.
Aduh. Yang dimana bau itu adalah bau dari spermanya Kim. Ini lagi makan ya by the way ya. Aduh, ini jorok banget ya. Kim dan Yua pun mencari alasan kalau bau itu bersumber dari makanan yang ada di atas kompor. Karena kelamaan gak diaduk cuy. Aduh, dia ada aja alasannya ya. Hebat ngeles juga Kim ini ya, mantap ya. Dan setelah mereka selesai makan, Kim dan Pak Kimoto di sini terlihat tidur kecapean. Aduh nih Han pun langsung mengajak Yua bergenjotan. Yua mengiyakannya, tetapi Yua ingin bergenjotan lagi di bawah meja makan cuy. Ini gue heran nih kenapa gitu nggak pergi aja ke kamar mana gitu loh, malah selalu di samping-samping orang tidur ya. Mereka berdua ini ya bergenjotan terus ya. Ini malah di meja makan yang nggak sakit apa nggak enak cuy, di bawah meja makan malah ya mencari. Aduh nih apa nih? Singkat cerita, akhirnya Yua dan Han pun akhirnya selesai bergenjotan lagi di bawah meja makan nih. Dan filmnya pun akhirnya selesai cuy. Akhirnya selesai juga ya. Gue udah mulai pusing nih di menit-menit terakhir nih ya, karena alur ceritanya nih di akhir-akhir film ini cuy. Menurut gue nih terlalu memaksakan ya, biar ada kesempatan aja gitu loh buat bergenjotan gitu loh. Kayak udah sih orang gak ada apa-apa tuh tiba-tiba tidur aja gitu loh, terus bergenjotan di sampingnya gitu. Heran juga gue ini ya, produsernya ini ya. Pokoknya nih film isinya bergenjotan aja cuy. Mantap nih by the way cuy. Gunung Yua nih lumayan bulat ya by the way ya. Khusus dan spesial buat kalian yang udah subscribe ya. Ya mungkin segini aja guys untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah menonton, dan terima kasih juga bagi kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Gue Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye bye.